spesifik khusus untuk memory card yang diperlukan ataupun yang digunakan. Nah, jadi kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Arsalar PC Sabudin di Kang Mota Channel. Jadi kali ini gue mau membuat konten tentang review barang ataupun spesifikasi dari memory card. Nah, di sini mungkin dari beberapa kalian ada yang tahu ataupun ada yang nggak tahu tentang, mungkin banyak ya yang udah tahu, tapi dari banyaknya itu ada juga yang nggak tahu tentang spesifikasi dari memory card, ya nggak sih? Nah, untuk itu gue akan ngejelasin secara detailnya dari spesifikasi setiap memory card itu berbeda-beda guys. Jadi buat semuanya jangan sampai salah pilih ataupun salah membeli untuk memory card ini, karena kalau misalnya kita salah beli ataupun salah masuk untuk kamera dengan memory card yang nggak sesuai, kita nggak akan bisa mendapatkan apa yang kita mau. Contoh seperti pembuatan video, itu pasti ada spesifik khusus untuk memory card yang diperlukan ataupun yang digunakan. Nah, jadi kali ini gue akan review semuanya, kupas secara detail tentang spesifikasi ataupun mereview spesifikasi tentang memory card tersebut. Oke, lanjut aja, kita mulai. Ini dia displaynya. Oke, jadi kali ini dia display tampilan ataupun contoh untuk memory card yang akan gue jelasin secara fitur-fiturnya lebih detail ke kalian semua guys. Nah, di sini gue ngambil contoh memory card dengan support video juga. Jadi untuk foto, untuk video ini contoh memory card yang gue pakai. Nah, untuk itu gak usah basa-basi, kita akan jelasin semuanya. Oke, yang pertama yaitu ada di tulisan SanDisk. Ini adalah merek dari si memory card tersebut. Nah, jadi maaf ya guys, ini bukan endorse. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada di SanDisk Extreme Pro. Nah, SanDisk Extreme Pro ini adalah merek, bukan merek ya guys. Jadi ini adalah varian ataupun beberapa jenis dari merek SanDisk. Jadi banyak sekali sih varian-varian yang ada di merek SanDisk ini. Ada SanDisk Extreme Pro, ada SanDisk Ultra atau SanDisk Pro. Jadi benar-benar banyak sih, jadi sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada di 200 MB per S. Maksud dari 200 MB per S itu adalah kecepatan membaca dari si memory card tersebut. Jadi maksud dari 200 MB per S ini adalah kecepatan dengan 200 MB per S. Lumayan cepet sih guys, karena rata-rata dengan kecepatan 100 MB per S aja udah lumayan cepet. Ini ditambah 200 MB per S, wah lebih cepat lagi gitu kan. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian ingin membuat sebuah foto yang banyak seperti foto sport atau foto-foto yang lebih dicari momennya, itu 200 MB per S cocok dan worth it. Dan untuk pembuatan video dengan resolusi yang lebih tinggi itu cocok juga, karena ketika kita take video dengan kecepatan yang lebih tinggi, dia akan membaca dari si video itu lebih cepat juga penyimpanannya, dan gak delay, gak ada lag sama sekali. Oke, untuk sampingnya itu ada logo atau lambang dari si gembok. Maksud dari si gembok ini adalah lock untuk file yang ada di dalam si memory card ini. Jadi lock ini dimaksudkan untuk mengunci ketika posisi kita mau memindahkan file dari memory card ini ke dalam laptop ataupun ke dalam HP. Itu posisi ketika si lock ini ke bawah ya guys. Nah, ini kalau misalnya ke bawah, dia tidak akan bisa membaca dan posisinya tidak akan bisa digunakan. Jadi posisi akan ada notice memory card dalam keadaan terkunci. Oke. Nah, pastikan si lock ini ada di atas ketika kalian ingin menggunakannya. Nah, untuk selanjutnya itu ada di SDXC. Maksud dari SDXC ini adalah Secure Digital Extend Capacity. Ya, ini secara kepanjangannya ya. Jadi maksud dari Secure Digital Extend Capacity itu adalah spesifikasi minimal untuk memory card dalam pembuatan video. Jadi guys, buat kalian yang untuk memory card yang dibutuhkan untuk video, ini cocok banget. Karena ada macam-macam sih, ada SDUC,
SDHC dan segala macam. Jadi kalau untuk batasan dari pembuatan video ada di SDHC karena bisa sampai 12K atau bahkan lebih ya. Mungkin menurut gue sih support banget sih untuk pembuatan video dengan kualitas yang lebih tinggi. Oke, untuk selanjutnya adalah di V30. Maksud dari di V30 itu adalah kelas kecepatan video dengan kecepatan tulis minimum. Nah, dengan kecepatan tulis minimum itu 30 MB per S. Jadi dari V30 ini maksudnya dengan kecepatan minimum 30 MB per S. Jadi ada kelasnya, di kelasnya. Jadi ada kelas V30, V60, V90, V120. Jadi banyak sekali kelas-kelasnya yang sesuai dengan memory card yang dibutuhkan. Kalau untuk pembuatan video yang lebih FPS-nya lebih tinggi, berarti V-nya itu jadi kelasnya harus lebih tinggi lagi. Contoh di V90 ke atas, seperti slow mo dan segala macam itu spesifikasinya ada di batasan di V tersebut atau di kelas kecepatannya. Oke, untuk bawahnya yaitu ada angka 1. Maksud angka 1 ini adalah A1. A1 itu membaca kecepatan baca acak minimum sebesar 1500 IOPS dan tulis acak minimum sebesar 500 IOPS. Nah, di sini kita harus tahu beberapa kelas dari si memory card tersebut. Ada A1, A2, bahkan sampai A3. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian, so jangan bingung. Jadi kalau untuk kelasnya pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada di lingkaran dalam 10. Maksudnya lingkaran dalam 10 ini yang di bawahnya ini adalah dari kecepatan membaca minimal paling rendah 10 MB per S. Di situ mungkin rata-rata dari menurut gue ya, kalau gue secara lihat untuk spesifikasi rata-rata sih kebanyakan untuk memory card banyaknya 10 sih. Karena dia rata-rata di bawah kalau misalnya di bawah 10 dia agak susah untuk membaca kecepatannya. Nah, ini ada kelasnya di 10 dengan standar kecepatannya. Jadi standar kecepatan membaca minimal paling rendah itu 10 MB per S. Oke, untuk selanjutnya yaitu dari U3. U3 ini maksudnya apa sih? Nah, di sini gue akan ngejelasin dari awal. Jadi ada UHS 1, UHS 2, bahkan sampai UHS 3. Nah, UHS 1 itu mungkin lebih paling rendah ya untuk membaca kelas dari kecepatan penulisan dan pembacaan memory card yang ditetapkan. Jadi setiap UHS 1, UHS 2, UHS 3 itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau untuk semakin UHS-nya lebih tinggi, jadi kebutuhan untuk pembuatan video semakin lebih bagus, guys. Jadi untuk support video lebih oke. Oke, untuk selanjutnya itu ada di 64 GB ataupun gigabyte. Ini adalah ukuran penyimpanan maksimal atau batas dari penyimpanan si memory card tersebut. Jadi ada banyak dan kalian juga sudah pasti paham dan tahu untuk angka ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari kalian masing-masing untuk penggunaan memory card tersebut, guys. Oke, kembali lagi ke display gue. Nah, jadi gimana guys? Udah tahu kan semuanya beberapa spesifikasi dari memory card yang mau kalian beli atau yang kalian butuhkan. Di situ udah lengkap gue jelasin secara detail tentang beberapa fitur-fitur yang mungkin buat kalian pengguna kamera-kamera yang lumayan tinggi kebutuhannya, berarti otomatis kualitas si memory cardnya juga lebih tinggi lagi dan batas penyimpanan juga lebih besar lagi gitu kan untuk foto ataupun untuk video. Nah, oke. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa konten yang mungkin gua akan ulas lagi di next konten selanjutnya. Tetap masuk di Kang Moto Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Oke, gue Arsala Sapudin pamit dulu. Kang Moto Fotograf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Kang Moto Fotograf.